Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman pejuang. Di podcast kali ini, saya Zulfarah Malia Hairani yang akan menemani kalian. Nah, saya nggak sendirian nih. Saya juga kedatangan narasumber yang juga merupakan senior saya di KSR PMI Unit Universitas Borneo Tarakan. Nah, namanya itu Bang Agung Wiranto. Boleh nih Bang, say hi dulu ke teman-teman kita. Halo, hai teman-teman. Nah, oke nih Bang. Jadi, di podcast kali ini kita itu akan membahas seputar apa itu KSR. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, boleh nggak sih Bang Agung nge-share sedikit tentang apa sih itu KSR? KSR, Korps Sukarelawan, itu sebuah wadah relawan yang dinaungi langsung Nah, oleh kalau Palang Merah dari jawaban Indonesia. Bang Agung, itu merupakan pengertian KSR secara umum kan Bang? Nah, lalu kalau misalnya secara pribadi Bang Agung nih, KSR itu apa sih? Sukarelawan, menurut saya itu sebuah lini kecil yang memang dikhususkan, didirikan, atau dibentuk di tempat-tempat yang strategis yang nantinya akan menjadi perpanjangan tangan dari Palang Merah Indonesia. Gitu. Baik. Nah, terus kalau saya lihat nih Bang, dari jawaban Bang Agung nih sepertinya udah paham banget nih apa tuh KSR. Jadi boleh nge-share nggak Bang, sudah berapa lama Bang Agung itu bergabung di KSR PMI Unit Universitas Borneo Tarakan? Kalau saya sendiri, saya sudah bergabung di Korps Sukarelawan Unit Universitas Borneo Tarakan itu sudah sekitar 3 tahun ya, masih muda. Cukup lama berarti Bang ya. Berarti bisa dibilang kalau Bang Agung ini besar dan berkembang di KSR PMI Unit Universitas Borneo Tarakan. Nah, dari jawaban Bang Agung ini kan udah 3 tahun. Tapi masih ingat nggak awal mula kenal sampai berniat bergabung di KSR PMI khususnya di unit Universitas Saya Borneo sendiri Tarakan? awal masuk di menjadi relawan di Palang Merah Indonesia, terkhusus di Korps Sukarelawan Unit Universitas Borneo itu saya ketika awal masuk kuliah itu saya dapat info bahwa akan dilaksanakannya pelatihan dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Grup Sukarelawan Unit Universitas Borneo. Nah, di situ saya bergabung mendaftar. Setelah mendaftar itu kan Bang, kita akan menjalankan yang namanya sesi wawancara. Jadi sampai saat ini ada satu pertanyaan yang masih saya ingat, yaitu tentang motivasi. Jadi motivasi Bang Agung untuk bergabung di KSR PMI Unit Universitas Borneo Tarakan itu apa sih Bang? Ya, untuk motivasi ya. Untuk motivasi saya sendiri bergabung menjadi relawan di Palang Merah Indonesia, terkhusus di unit Universitas Borneo. Saya berawal dari beberapa cerita silam ya, sebelum saya menjadi seorang mahasiswa atau sebelum saya kuliah. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan pertambangan. Posisi saya waktu itu sebagai asisten geologis ya. Asisten geologis. Nah, saya waktu itu setiap turun ke lapangan mengawasi proses drilling, saya selalu didampingi oleh teman saya, dan juga dia sebagai safety di situ. Saya melihat dari keterampilan yang dia miliki, saya tertarik soal bagaimana dia menguasai tentang proses menanggulangi potensi-potensi kecelakaan kerja ya. Nah, saya belajar, oh ternyata dia punya keahlian di kepalang merahan ya, di kepalang merahan pertolongan pertama, jadi dia menguasai itu. Nah, itu saya tertarik dengan hal tersebut. Nah, disitulah menjadi cikal bakal awal saya tertarik dengan apa yang namanya kepalang merahan atau pertolongan pertama lah. Waktu itu saya awalnya sih tentang itu keselamatan kerja lah. Nah, jadi awalnya di situ. Nah, ketika saya setelah 8 bulan saya bekerja di sana, saya resign. Lalu saya kembali melanjutkan studi saya kuliah di Universitas Borneo Tarakan. Nah, ketika awal masuk saya mendapatkan info tawaran bahwa akan ada dilaksanakan pelatihan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh
Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Unit Universitas Borneo. Nah, ketika saya melihat info tersebut, ternyata hal tersebut juga mengarah ke arah sana yang saya ingin cari ilmunya. Nah, oke, dari situ saya langsung daftar, saya mengikuti pelatihan di situ. Itu mungkin sedikit. Dalam waktu 3 tahun, Bang Agung bergabung di KSR, apa aja nih kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan atau diadakan di KSR PMI khususnya di unit Universitas Borneo Tarakan? Yang pernah dilaksanakan ya untuk terkhusus Korps Sukarelawan Unit Universitas Borneo Tarakan, terkhusus program kerja dari pengurus sendiri itu kita di unit Universitas Borneo itu kita punya program yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada program rutinan tahunan kita, ada juga program yang bukan program rutinan ya. Nah, jadi untuk yang kita lakukan itu ya, tiap tahun itu kita melakukan donor darah, lalu kita juga melakukan latihan rutin untuk anggota, dan juga kita mengadakan perekrutan anggota baru atau Pladiksar ya, pendidikan dan pelatihan dasar, itu setahun sekali kita lakukan. Dan juga kita melakukan training of fasilitator untuk teman-teman relawan yang ingin menjadi fasilitator di entah itu di sekolah tempat mereka dulu atau bagaimana. Jadi kita mengadakan training of fasilitator. Lalu juga kita juga sering mengadakan pelatihan pertolongan gawat darurat ya. Jadi pelatihan pertolongan gawat darurat. Nah, jadi kita melakukan itu, dan juga dalam beberapa tahun terakhir yang kita juga sempat mengadakan seminar hukum perikemanusiaan internasional ya. Itu mungkin sedikit beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan ya di Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Unit Universitas Borneo Tarakan. Berarti bisa dibilang kalau KSR PMI Unit Universitas Borneo Tarakan itu termasuk aktif ya Bang? Karena jujur saya yang 1 tahun bergabung, kurang lebih 3 seingat saya yang saya ikuti kegiatannya, dan itu semuanya tidak ada yang mengecewakan. Lalu karena memang seru pakai banget. Ada nggak tips and trick dari Bang Agung untuk teman-teman pendengar kita yang mau bergabung di KSR? Buat teman-teman yang ingin bergabung di Korps Sukarelawan, yang mungkin ada dari teman-teman yang sudah sebelumnya punya basic di Palang Merah Remaja, ataupun yang belum sama sekali masuk di Korps Sukarelawan, itu teman-teman yang pertama dilakukan itu melewati proses yang namanya pendidikan dan pelatihan dasar. Nah, di situ akan membahas beberapa materi dasar terkait kepalang merahan. Nah, mungkin itu prosesi masuk yang pertama untuk menjadi seorang relawan di Korps Sukarelawan. Ya, mungkin itu. Akhirnya sampai di penghujung podcast kita nih Bang Agung. Jadi boleh nggak Bang Agung kasih pesan-pesan buat teman-teman relawan kita dari Sabang sampai Merauke nih? Pesan saya untuk teman-teman relawan di Palang Merah Indonesia, terkhusus di unit teman-teman masing-masing, pesan saya bahwa kita adalah orang-orang terpilih yang lahir dari jiwa sosial yang besar. Kita patut berbangga bahwa kita adalah orang-orang yang bisa memberi harapan buat orang lain, bisa membuat orang bahagia, bisa menjadi orang-orang yang siap kapan saja ada untuk orang lain. Nah, itu teman-teman ya, suatu kebanggaan kita. Nah, lewat kebanggaan itu kita semakin meningkatkan
kemampuan kita, keahlian kita terkhusus di Palang Merah ya, di Palang Merah. Jadi teman-teman, semangat terus. Mari kita semangat terus, karena jiwa sosial ini sudah menjadi jati diri kita. Artinya sampai kapanpun itu kita akan tetap menjadi seorang relawan dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam kemanusiaan. Terima kasih atas pesan-pesannya ya Bang Agung untuk teman-teman relawan kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya juga punya pesan nih buat teman-teman, bahwa kita semua bisa menjadi relawan, namun tidak semua dari kita memiliki jiwa relawan. Jadi banggalah ketika kita bisa menjadi relawan yang sesungguhnya. Sekian dari saya, Zulfar Hamalia Herani. Terima kasih kepada Bang Agung udah membagi ceritanya tentang KSR. Semoga dari cerita Bang Agung ini dapat memberikan pandangan baru terhadap teman-teman kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman pejuang.